Oke, bersama saya Yusantos. Kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu buku yang cakep banget, satu NLP terapan, NLP aplikasi Bapak Ibu, yaitu Teaching NLP in the Classroom Bapak Ibu. Nah, ini cocok bagi guru-guru Bapak Ibu, bagi pengajar NLP maupun pendidik, bagaimana membawa NLP di kelas Bapak Ibu. Nah, ini adalah ideas in action, ide-ide yang perlu langsung dibuat action Bapak Ibu. Nah, ini merupakan NLP terapan yang ditulis oleh Kate Sporer. Kate Sporer ini adalah behavior consultant, ADHD family coach, dan trainer serta NLP master practitioner Bapak Ibu. Selain juga seorang guru Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya Anda guru mengetahui isi buku ini, dan Anda membuat buku pun dengan metode-metode NLP tentu akan menarik pembelajaran Anda Bapak Ibu. Nah, buku ini adalah salah satu buku yang banyak sekali ditulis oleh penulis yang sama ini. Nah, ini terdiri dari satu, dua, tiga, 4 chapter Bapak Ibu. 4 chapter karena memang semacam buku saku, isinya setiap chapter dibagi bagian-bagian lain yang singkat, cuma 100 halaman Bapak Ibu. Ini salah satu buku yang tipis Bapak Ibu untuk buku-buku NLP yang selama ini kita pernah bahas Bapak Ibu. Nah, bagian pertama membahas apa Bapak Ibu? Turning into the NLP frequency. Jadi bagian chapter 1 ini, bab 1, mengenalkan bagaimana mempaskan dengan frekuensi NLP. Nah, karena kita tahu bahwa Ibu, kelas hampir dimanapun, kalau ditanya bagaimana belajar di kelas, hampir semua bosan seperti itu. Hampir semua anak-anak menjawab seperti itu. Memang ada yang menyenangkan kelas, makanya ada kesempatan bagi Anda untuk belajar supaya membuat Anda menyenangkan. Di bagian 1 ini membahas bagaimana goal setting ada, membuat jurnalnya untuk mengisi kelas yang bagus. Terus bagaimana melakukan rapot, kedekatan, pacing, lalu setting goal dan menghilangkan limiting belief, mental block Bapak Ibu, mental block anak-anak. Dan juga bagaimana membaca eye assessing cues, bagaimana ini bisa digunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Bagus sekali. Nah, bagian kedua Bapak Ibu tentang batu penjuru NLP, the cornerstone of NLP Bapak Ibu. Apa saja? Dia menulis mengenai beberapa aspek-aspek yang penting sebagai pijakan dalam membawa situasi kelas, muncul frekuensi di kelas dengan NLP Bapak Ibu. Apa saja yang dibahas? Ada beberapa presposisi, misalnya the menu is not the meal. Ini the map equal dengan the map is not territory. Kalau Anda tahu menu, daftar makanan itu, yang dipikirkan belum tentu atau bahkan nyaris tidak sama dengan makanannya. Yaitu the menu is not the meal Bapak Ibu. Things are what we think they are. Apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Kita adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Makanya penting Bapak Ibu. Nah, bagaimana flexibility dari pikiran, membuat fleksibel pikiran, tidak semata-mata itu saja. Nah, lalu penting ini Bapak Ibu, the meaning of communication is response that you get. Yang penting komunikasi bukan ditanya, mengerti? Ya, mengerti. Bukan Bapak Ibu. Yang penting adalah responnya. Anda ingin anak melakukan PR, Anda lakukan, yang penting bukan dia mengerti atau tidak, tapi dia melakukan PR. Kenapa? Respon yang diinginkan adalah mengerjakan PR, misalnya seperti itu. Itulah
dalam komunikasi yang penting itu responnya. Apa respon yang Anda akan dapat? Nah itu Bapak Ibu. Termasuk adalah bagaimana mengurangi resisten dalam komunikasi ini, aspek-aspek komunikasi yang banyak Bapak Ibu. Every behavior is useful in some context. Behavior tertentu berlaku dalam konteks tertentu Bapak Ibu. Bahkan kita juga harus memisahkan intensi dan behavior. Intensi selalu good, behavior belum tentu Bapak Ibu. Makanya ketika mau mengubah behavior, ketahui dulu intensinya, kemudian baru ubah behavior. Sekali lagi kita harus pisahkan antara apa? Intensi dan behavior Bapak Ibu. Nah, itulah di chapter 2 ini, di bagian 2, the cornerstone of NLP ini diakhiri dengan kita selalu menciptakan pengalaman kita sendiri Bapak Ibu. We create our own experience Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan bab 3, bagaimana menggunakan mulut Anda menghasilkan sesuatu yang berhasil Bapak Ibu. Jadi bab ini membahas bagaimana menggunakan metafora, bagaimana melakukan embedded comment di dalam kelas, bagaimana membedakan kelas yang buruk dan kelas yang bagus Bapak Ibu. Lalu bagaimana melakukan reframing, karena setiap peristiwa tidak punya apa arti sampai dengan apa Anda memberikan arti. Yes, teknik memberikan arti kembali, reframing sangat penting di kelas Bapak Ibu. Lalu bagaimana melakukan empowering, melakukan afirmasi Bapak Ibu. Anak-anak penting melakukan afirmasi. Lalu apa arti spesifik yang diberikan, apa yang Anda berikan secara spesifik. Lalu bagaimana men-challenge, mengurangi generalisasi, lalu apa itu namanya, generalisasi, distorsi, deletion, seperti itu Bapak Ibu. Siapa yang mengatakan, apa yang kamu baca dan sebagainya. Bahkan di sini adalah bagaimana Anda menginterpretasikan sesuatu dengan akurat. Nah, di bagian ketiga ini ditutup dengan penggunaan slate of mood pattern Bapak Ibu. Nah, ini biasanya dipelajari dalam master practitioner Bapak Ibu. Penerapan si ilmu silat lidah. Nah, memang di barat itu berargumentasi, sekolah-sekolah itu memang dilatih dari awal Bapak Ibu. Ini penggunaan slate of mood pattern itu sangat powerful. Ini diajarkan Bapak Ibu di bagian 3. Nah, bagian yang keempat ini yang penting dari buku ini, bagaimana menginternalisasi NLP sehingga jadi satu sikap Bapak Ibu. Nah, bagaimana menghantar belajar masuk dalam alpha state. State gelombang alpha adalah state yang bagus untuk belajar. Bagaimana anak dibantu, digiring selalu dalam state belajar. State alpha Bapak Ibu. Lalu bagaimana membuat belajar itu lebih cepat. Menggunakan apa? Trend state Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa. Ini aliran-aliran yang menggunakan trends di kelas Bapak Ibu untuk mempercepat pembelajaran. Lalu bagaimana itu di anchor, menggunakan anchor. Lalu memodel excellency dari orang-orang di model Bapak Ibu. Dan power of bagaimana membuat satu kelas murid-muridnya membuat sangat confident. Nah, buku ini luar biasa, sederhana, gampang. Nah, ini kita juga adaptasi dalam buku kita 7 jurus membuat anak-anak ketagihan belajar Bapak. Ini buku layak dibaca karena ide-ide NLP yang sederhana, ringan, dituliskan dengan bentuk-bentuk sederhana. Bagian-bagiannya pendek-pendek, diiringi ilustrasi yang bagus Bapak Ibu. Satu bagian paling setengah lembar. Nah, semacam seperti itu. Setengah lembar, 1 lembar Bapak Ibu. Seperti itu, dan buku ini merupakan salah satu buku bisa hypno teaching dan NLP teaching yang
baik Bapak Ibu. Masih bersama saya Yusantos dalam bedah buku. Kita nantikan buku-buku yang kita bedah lainnya dalam bidang NLP, hipnoterapi, ilmu-ilmu pikiran yang lain. Bersama saya, yes!